Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, memasuki usia ke-60, Universitas Brawijaya mulai melaksanakan berbagai agenda kegiatan. Tema Green Paradigm and Innovative Actions for Sustainable Prosperity, Ketua Pelaksana Lustrum ke-12 UB sekaligus Dekan Fakultas Vokasi, Profesor Unti Ludikdo menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah disusun merupakan wujud nyata UB untuk turut serta dalam rangka penghijauan dan penguatan bumi demi terwujudnya kemakmuran yang berkelanjutan. Semua rangkaian kegiatan itu terkait dengan tema itu. Brawijaya International Conference, kemudian Brawijaya International Student Conference, ya, Brawijaya mengaji, olahraga, kemudian konser musik dan jalan sehat, screening kesehatan, dan juga olahraga ini gitu ya, itu dalam kerangka itu. Plus Tetenger Bumi sebagai wujud nyata bagaimana kita berkomitmen untuk menghijaukan kembali, menguatkan kembali bumi kita ini. UB dengan status sebagai PTNBH terus berupaya untuk mencapai reputasi internasional dengan melakukan publikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Memasuki usia ke-60, UB terus menggali potensi, kuatkan kemandirian dengan berbagai inovasi dan kontribusi nyata. Tentu shifting Brawijaya dari PTN BLU menjadi PTN BH itu harus menguatkan kemandirian, sehingga innovative actions itu juga dalam kerangka untuk menguatkan kemandirian Brawijaya sebagai institusi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Pemirsa, Kementerian Pertanian terus berupaya untuk membangkitkan budidaya kedelai dalam negeri guna meningkatkan produksi sekaligus mengurangi ketergantungan impor kedelai. Selain peningkatan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul, instrumen lainnya yang digunakan ialah memberikan kepastian harga dan pasar yang menguntungkan bagi petani. Kita mendorong kedelai lokal, siapapun yang mau tanam, ayo. Dan Presiden memang memintakan supaya semaksimal mungkin kita tanam kedelai lokal, jangan cuma suruh tanam, tetapi langsung dibeli dengan harga 10.000 per kilo. Selama ini kan harga kedelai kita hanya sekitar 5.000, 6.000, dengan 10.000 itu berarti sudah menjadi bonus untuk mereka tanam lebih banyak. Sehingga kita tidak harus tergantung penuh dengan impor lagi. Karena ya tentu saja selama ini kan pilihan kita mengimpor itu jauh lebih murah agar harga tempe tahu lebih murah. Tetapi karena climate change di negara-negara asal juga sekarang terkontraksi naik. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta UB untuk segera merancang dan membangun badan usaha pertanian kampus. Menteri Pertanian berharap nantinya dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga, badan usaha pertanian kampus UB segera dapat berkontribusi dan turut serta dalam mengimplementasikan keilmuan pertanian di kawasannya.
Ya, hari ini saya diundang Pak Rektor untuk datang Stadium General lah tentang masalah-masalah yang terkait dengan ketahanan pangan nasional dan paparan kita. Tentu untuk sementara neraca kita, bukan untuk sementara, neraca pangan kita sangat-sangat baik, khususnya beras kita memiliki daya tahan yang cukup baik. Walaupun demikian dengan kondisi global yang kontraksi baik oleh climate change maupun dengan berbagai multi efek dari COVID dan lain-lain, tentu saja kita nggak boleh pede. Upaya yang makin keras, makin serius, kemudian berkolaborasi semua pihak termasuk perguruan tinggi menjadi bagian yang paling penting untuk menjawab tantangan-tantangan besok. Jangan lupa bahwa Indonesia negara besar, 273 juta orang harus makan, oleh karena itu pertanian memang harus menjadi bantalan yang paling utama. Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar, namun sayangnya pemanfaatan limbah ikan di Indonesia masih terbilang kecil. Guru Besar FTPUB, Profesor Imam Santoso mengatakan limbah tulang dan kepala ikan dapat diolah dan dimanfaatkan untuk produk makanan dan bahan dasar body care dengan nilai bisnis yang luar biasa. Terkait dengan tulang ikan, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara dengan potensi perikanan yang luar biasa banyak, dan salah satunya tulang ikan itu dan termasuk kepala ikan itu belum teroptimalkan gitu. Sehingga potensi yang berlimpah itu perlu kita manfaatkan untuk satu, memperkaya produk olahan perikanan itu sendiri. Yang kedua, kita tahu bahwa body care itu salah satu potensi bisnis yang luar biasa, di mana kita di satu sisi juga sangat kaya dengan hasil-hasil rempah-rempah, rimpang terutama ya. Nah ini potensinya baik dia sebagai komoditas utuh maupun sebagai produk dari olahan-olahan jamu, ini tentu sangat banyak by produknya yang ini kita optimalkan untuk bisa dimanfaatkan kembali menjadi produk-produk body care. Tentu ini suplemen yang kalau suplemen ini kita perkaya atau kita optimalisasi tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar. Pemirsa, generasi muda memiliki peran aktif dan kontribusi nyata untuk ikut terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Dengan turut berpartisipasi dan memberikan suara, maka generasi muda dapat menunjukkan aksi nyata bagi kemajuan bangsa. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya berbahagia dan senang dalam acara yang sudah disajikan oleh teman-teman di Prodi Hubungan Internasional. Sekaligus juga kita berikan aplaus kepada para komisioner di Komisi Pemilihan Umum. Kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau-beliau atas di tengah hiruk pikuk waktu yang sangat sempit gitu ya, masih mau menyempatkan untuk kemudian memberikan gambaran pengetahuan hal-hal yang berkaitan terutama pada saat ini tentang tahapan-tahapan berkaitan dengan pemilu yang nanti akan kita langsungkan di tahun 2024. Tentu di dalam media-media sudah digambarkan banyak hal, bagaimana kemudian kontestasi terutama di level eksekutif, di presiden yang kemudian sudah mulai hiruk pikuk gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana kemudian nanti harapannya adalah Anda semua
para generasi muda itu punya peran aktif, karena pemilu itu menghabiskan APBN yang cukup besar, sehingga kemudian kalau kita tidak aktif maka kemudian Anda semua dianggap juga menjadi bagian yang menghanguskan gitu ya dana APBN itu. Oleh karena itu harapan kita semua tentu nanti partisipasi pemilih di tahun 2024 itu akan meningkat, yang tentu itu adalah dengan kontribusi dari semua pihak. Bapak Ibu yang ada di komisioner KPU, baik pada level mulai dari pusat sampai di kabupaten kota, itu adalah memfasilitasi sebagai penyelenggara. Tapi tentu warga negara lah yang kemudian tetap memberikan atau memiliki hak yang kemudian untuk menyalurkan, bahkan tidak disebut hak, itu adalah sebuah kewajiban gitu ya, untuk kemudian kita memberikan suara kita untuk kemudian bagaimana ke depan supaya Indonesia apa yang kita ingin capai di 2045 dengan Indonesia emas itu bisa tercapai. Nah, tentu harapan-harapan itu akan disandangkan kepada kita semua, termasuk khususnya para generasi muda, adik-adik, teman-teman mahasiswa yang ke depan tentu harus banyak mengolah rasa, berpikir kritis, juga kemudian melihat fenomena-fenomena secara akademis, kemudian juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang baik itulah yang hari ini ingin kita dengarkan dari beliau-beliau, khususnya Pak Idham Khalid yang nanti akan didampingi oleh Pak Dr. Anggun Trisanto, yang mana nanti kita semua tentu akan memiliki banyak hal yang kemudian menjadi khasanah baru bagi pemikiran-pemikiran bagaimana sebetulnya tentang kepemiluan, mungkin tidak hanya di Indonesia gitu ya, tapi nanti teman-teman di Prodi Hubungan Internasional bisa spesifik juga belajar tentang kepemiluan di negara-negara lain yang mungkin menjadi salah satu aspek komparasi. Dua dosen Fakultas Ilmu Administrasi terpilih untuk menjadi kontributor Encyclopedia of Tourism Management dan Marketing pada ensiklopedia terbitan penerbit terkemuka di dunia yang diluncurkan dalam format elektronik dan cetak. Dosen via UB Muhammad Roshihan Hendrawan dan Anissa Samira Bafadal berkontribusi untuk membuat ragam topik interdisipliner khususnya terkait bidang pariwisata, yakni Virtual Museum dan Muslim Health Tourism. Motivasinya sebenarnya itu tanggung jawab moral sebagai akademisi ya. Dalam artian akademisi itu kan terdiri dari bisa kita sebut dengan saintis juga, ilmuwan, ada juga aktivis ya, ada juga yang memang administratif. Jadi kalau kami berpikir bahwasanya akademisi itu selain aktivis juga dia sebagai saintis. Saintis itu atau aktivis itu bukan hanya bergerak di seperti lapangan, misalkan kita harus turun lapang untuk demo misalkan dan lain, tapi lebih kepada bagaimana kita menjewantahkan ilmu kita menulis, kita bersuara melalui tulisan, karena tulisan itu akan bisa tersebar luaskan atau terdiseminasikan ya dengan luas, dan tentu saja berbeda ketika kita ngomong di forum, ketika di forum tidak tertulis. Nah, itu disebut konsep dari yang disebut dengan sebenarnya adalah manajemen pengetahuan seorang ilmuwan dan akademisi. FTPUB terus berkomitmen untuk mendukung kegiatan inovasi, penelitian, serta pengembangan dalam mencari solusi dari permasalahan global yang tengah dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya inovasi pemanfaatan limbah ikan sebagai badan fortifikasi pada makanan dan body care, Guru Besar sekaligus Dekan FTPUB Profesor Imam Santoso berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berbasis memanfaatkan produk dengan nilai lebih tinggi dengan hasil produk samping. Baik, jadi sangat relevan. Jadi memang tema yang kita angkat itu adalah green economy. Jadi pengembangan ekonomi berbasis resources kita yang berbasis konservasi, berbasis pemanfaatan byproduct untuk menghasilkan dan bahkan memberikan nilai atau value yang jauh lebih kuat justru dari hasil-hasil produk samping yang kita optimalisasi. Makanya dua, limbah tulang ikan dan kepala ikan, kemudian limbah atau byproduct dari olahan jamu.
Nah, ini dua-duanya kita optimalkan untuk memperkaya salah satunya produk body care kita ini. Bisa dilihat semua freezer dari keluarga muda itu isinya adalah frozen food. Nah, kita yakin pangsa pasarnya tinggi dan ini ada potensi untuk difortifikasi dengan tulang ikan dan nanokalsium yang ini akan memberikan value yang lebih kepada anak-anak kita. Jadi tidak mungkin kekurangan kalsium. Bagi yang usia produktif dan usia lanjut, kebutuhan kalsiumnya juga sudah secara alami dengan mengkonsumsi produk-produk frozen yang sudah kita fortifikasi ini akan terasupi. Kemudian yang kedua terkait dengan body care, saya kira kita tahu bahwa sekarang selain food, produk industrial yang memiliki potensi pasar sangat tinggi itu adalah produk-produk kecantikan. Nah, pangsa pasar yang kita bidik atau nanti UKM nanti yang akan kita fasilitasi, kita dampingi adalah bagaimana mereka nanti bisa menghasilkan produk yang nanti akan diminati atau menyasar kelompok-kelompok kelas menengah yang memiliki kepedulian terhadap green product. Jadi basis-basis kimianya kita kurangi, tentu secara bertahap sesuai dengan situasi kondisi bagaimana kita menghasilkan produk yang masih tetap bisa diterima oleh konsumen kita. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.